warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saadah dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Nantinya saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Rismawati dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Nantinya, saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawoto dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Nantinya, saya berperan sebagai observer. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak, sehat juga kan? Ya Bu, alhamdulillah saya juga sehat. Oh ya, di sini Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya betul Pak. Baik, saya di sini akan menjadi observer ya Bu. Begini, saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu melakukan coaching sudah sesuai dengan menggunakan alur theta atau belum, dan bagaimana Ibu nanti menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan bagaimana coach menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Dan jangan lupa ya Bu, saat Ibu melakukan coaching nanti, Ibu melakukan proses coaching. Ibu menyesuaikan proses prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, dalam coaching kali ini Bu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan? Dalam coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Pak, yaitu pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik Bu, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari ketiganya tadi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu yang mendengarkan aktif Pak, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa menjadi lebih fokus sehingga ada kehadiran penuh atau presence. Dengan mendengarkan aktif pun saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian indikator pencapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator pencapaian yang saya inginkan adalah apakah coach sudah mencari solusi permasalahan yang ia hadapi dan coach mempunyai rencana aksi ke depannya tentang apa yang harus dilakukannya Pak. Baik, mungkin ini saja ya Bu pertanyaan dari saya sebelum melakukan coaching, dan semoga dalam melakukan coaching nanti berjalan dengan lancar dan Ibu mendapatkan hasil yang optimal. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Eni. Gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah baik. Nomor Bu. Bu Eni sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Iya, alhamdulillah. Bagaimana Bu Siti? Apakah hari ini Siti enggak Bu? Saya kebetulan hari ini tidak terlalu sibuk Bu. Siapa ya Bu? Jika Bu Siti nanti tidak sibuk, saya ingin berbincang-bincang Bu, saya ingin sharing. Oh, silakan. Boleh Bu. Nah, ini ngomong-ngomong ada apa ini? Ini Bu, saya ini mau sharing karena saya punya permasalahan Bu. Jadi mungkin setelah saya ceritakan Bu Siti nanti, saya mendapatkan solusi atau gambaran tentang apa yang nanti akan saya lakukan Bu Siti. Oh, Bu, ini ada suatu permasalahan. Kira-kira ada permasalahan apa Bu? Gini Bu, jadi di kelas saya itu ada salah satu murid itu yang dalam pembelajaran itu kurang semangat Bu. Jadi kadang itu dia melamun, kadang nggak semangat. Intinya nggak seperti teman-temannya Bu. Jadi jika ada tugas dia itu juga ketinggalan, bahkan PR pun di rumah itu dia tidak
sering tidak mengerjakan seperti itu. Oh, alah. Jadi dalam pembelajaran itu ada anak yang kurang fokus, suka ngelamun, kan tidak mengerjakan tugas. Dia tuh anaknya berarti nggak semangat, nggak punya semangat dalam pembelajaran. Pembelajaran apa Bu? Kebanyakan itu pada belajar bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu kan banyak membaca. Berarti dari permasalahan tadi Bu Emi sudah mencari penyebabnya. Iya Bu, kemarin itu saya sudah memanggil anaknya Bu dan sudah saya tanyain mengapa dia kalau di sekolah itu nggak semangat, sering melamun, tidak mengerjakan PS. Tapi anaknya mau bilang gitu, kenapa dia bisa tidak termotivasi sama sekali dengan belajar Dia itu juga menjawab Bu, katanya dia itu begini. Jadi kenapa dia nggak semangat, kurang melamun? Ternyata dia itu nggak suka bahasa Indonesia karena di situ itu kan banyak teks-teks yang panjang. Jadi dia itu intinya malas membaca seperti itu. Iya, Karena bacaannya kan terlalu panjang. Jadi dia itu kalau ada soal atau apa itu sudah malas. Jadi dia itu nggak fokus sehingga di sekolah itu aku penting sekolah seperti itu. Dari PR pun kalau di rumah juga jarang dikerjakan. Jadi saya sedih tentang itu. Kalau memang iya, karena memang kalau bahasa Indonesia itu kan pelajarannya banyak, kata-kata ceritanya, kayak kisah-kisah, paragraf-paragraf itu kan panjang-panjang. Memang ternyata dulu aja saya juga seperti itu. Kalau sekolah pas kecil saya tinggalkan paragrafnya, saya baca soalnya saja. Itu mungkin itu memang jadi satu permasalahan ya Bu ya. Selain malas untuk membaca itu, apa ada hal lain Bu yang membuat dia itu mungkin semangat terus mengerjakan PR gitu? Cuma faktor itu atau ada hal lain? Ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, dia itu selain malas, selain dia itu gak semangat dalam belajar, gak begitu malas membaca karena teks-teksnya panjang. Jadi dia itu di rumah itu kurang perhatian. Jadi orang tuanya itu tidak memperhatikan gitu. Jadi kalau entah itu ada PR, entah itu ada tugas apapun itu orang tuanya nggak pernah memperhatikan. Jadi anaknya itu dia sekolah di rumah itu mau main mau apa terserah. Jadi nggak ada perhatian perhatian dari orang tua. Diperhatikan aja enggak, apalagi dibimbing. Jadi dia itu di rumah itu lost gitu loh, belajar sendiri. Jadi nggak ada orang tua, nggak pernah dioyai, nggak pernah apa, makanya dia itu nggak semangat dalam belajar, bahkan nggak mengerjakan PR karena kan nggak ada yang membimbing seperti itu. Jadi selain dia memang tidak suka membaca teks-teks yang panjang, juga ditambah lagi ada kurangnya perhatian dari orang tua seperti itu ya. Memang perlu sekali motivasi belajar anak itu, memang kalau tidak ada dukungan dari orang tua yang memang akan sulit. Jadi ini anak ini tuh untuk tugas itu dari semua mapel atau mungkin dia di pelajaran bahasa Indonesia saja ya, seringnya itu di pelajaran ketika membaca itu. Jadi pelajaran bahasa Indonesia itu kan banyak teks. Jadi kadang di kelas 5 itu kan banyak teksnya ya dia. Jadi dia itu padahal itu ada bacaan itu ya, ada kan isinya di atasnya itu, dia juga malas seperti itu bahasa Indonesia itu. Kalau di matematika itu kan cuma jarang dia pakai teks. Itu kalau soal membaca, soalnya pakai soal cerita itu juga dia malas membaca. Jadi isinya itu cuma ini aja, tapi entah itu betul apa salah itu enggak sebelumnya. Jadi tentang hal membaca, kalau ketemu soal yang berisi tentang banyak teks itu dia malas ya. Jadi jawabannya nanti hanya baik seperti itu. Jadi tidak ada apanya gitu ya. Kalau dari segi kemampuan gimana Bu? Kemampuan dia membaca atau mungkin itu bisa menyebabkan dia malas membacanya juga karena mungkin kurang lancar atau bagaimana mungkin? Apakah ada juga seperti itu? Ada. Jadi kemampuan membaca itu sebenarnya bisa. Jadi belajarnya itu ya bisa. Dulu itu kelas 2 nya juga saya belajar. Kalau kelas 2 itu kan memang belum bisa membaca biasanya. Jadi dulu kelas 2 itu tiap setelah belajar itu saya ingin membaca. Jadi harus membaca sehari itu harus pernah membaca, harus belajar baca.
alhamdulillah dia bisa baca tulis sampai kelas 5 ini sudah bisa, bacanya juga lancar. Cuma ya itu tadi males membaca sehingga jadi dia juga semangat tapi suka melamun, PR gak dikerjakan. Berarti ini yang kira-kira dari kondisi yang Bu Emi ceritakan tentang si anak ini tadi, kondisi ideal seperti apa sih yang sebenarnya Bu Emi harapkan itu? Saya itu berharap juga anak tadi menjadi semangat dalam belajar, rajin dan tuntas dalam mengerjakan tugas. Bahkan PR pun ya harus itu buat dikerjakan seperti teman-temannya yang tuntas dalam mengerjakan PR dan tugas itu loh. Saya pengennya seperti itu anak-anak. Semuanya semangat adanya. Itu saja. Betul Bu. Memang kita itu kan sebagai pendidik kan memang harus memahami seluruh kebutuhan anak. Jadi kalau ada satu anak yang kurang itu kan tetap kita punya PR besar untuk mengatasi bagaimana biar anak ini juga bisa semangat seperti teman-temannya yang lain ya, tentu menjadi kesedihan tersendiri ya untuk kita seperti itu. Gimana caranya biar mengembalikan semangat dari anak itu tadi. Nah, kira-kira Bu Emi punya rencana apa untuk menangani permasalahan pada anak yang kurang semangat tadi? Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya ya Bu ya, tentang anak-anak yang semangat tadi itu intinya dia itu pembelajaran di kelas itu kurang menarik sehingga anak itu tidak semangat dalam belajar, tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran itu. Nah, jadi Bu yang hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak speaking dan menggunakan nanti di tengah-tengah bisa menggunakan teknik stop pada pembelajaran. Dan saya juga ingin memilih media atau metode pembelajaran yang menarik agar siswa tadi dapat semangat belajarnya dan di kelas itu menjadi betah dan nyaman. Iya. Memang dalam pembelajaran itu banyak sekali komponen yang kita butuhkan untuk mencapai keberhasilan dan ketercapaian dari pengembangan potensi anak didik kita ya, terutama dalam hal itu tadi ya, metode pembelajaran mungkin ya, atau dengan cara yang lain. Nah, ini Bu Emi pernah nggak sebelumnya menerapkan metode apa gitu, mungkin pembelajaran yang mungkin bisa meningkatkan motivasi siswa itu? Pernah. Jadi saya itu dulu pernah menerapkan pembelajaran dengan ikutan pesan berantai itu. Jadi membuat explaining dengan pesan berantai itu waktu itu siswa melakukannya secara kelompok. Jadi menyampaikan pesan yang sudah dibaca secara berantai. Jadi otomatis semua siswa itu ikut membaca teknik yang disajikan tadi itu melakukannya itu lewat buku, lewat game pembelajaran itu. Jadi pada waktu itu hasilnya anak itu semuanya itu membaca teks dan hasilnya pada waktu itu sangat sesuai yang kita harapkan. Jadi anak-anak secara otomatis ketika waktu game belajar itu semuanya membaca dengan semangat itu pakai metode pesan berantai ya. Menarik sekali ya Bu ini. Saya belum pernah loh menerapkan seperti itu. Kalau dalam pembelajaran agama kan mungkin untuk teks-teks panjang itu mungkin nggak terlalu banyak ya. Yang pesan berantai ini berarti secara tidak langsung kan kita tidak langsung menyuruh anak untuk membaca ini baca halaman ini dengan segitu banyaknya materi, tapi mereka tidak terasa membaca padahal dia sudah membaca sebelumnya. Dengan game-game yang menarik ini tadi ya, jadi pesan berantai ini berarti secara kelompok Bu ya. Jadi kan nanti kan anak-anak kayak dia itu mempunyai rasa kompetisi kan, dia permainan ya, jadi kan semangat. Menarik sekali untuk metode pembelajaran dengan mengintegrasikan game ke dalam suatu materi. Jadi materi ini dikemas dalam bentuk permainan ya, karena memang tidak bisa dipungkiri ya, namanya anak meskipun sudah kelas atas pun jiwa mereka itu masih jiwa bermain, suka sekali ya, betul sekali, luar biasa sekali. Kalau Bu Neti Bu, ini kan sudah pernah dilakukan sama Bu Emi itu dan ampuh ya untuk pembelajaran dengan teks-teks panjang itu artinya berapa kalau dinilai Bu? Kalau di rating ya mencapai 8 atau 9 karena waktu itu anak-anak itu sangat antusias dan senang sekali, bahkan semangat dalam belajar seperti itu.
karena kan dia itu intinya belajar sambil bermain dia. Nah, kira dia itu bermain, padahal otomatis dia itu kan belajar dengan membaca teks tadi seperti itu, tidak terasa. Kan kalau belajar sambil bermain itu waktu 1 jam tidak terasa kurang, terasa seperti 10 menit gitu. Ya, anak-anak itu kalau belajar monoton terus intinya kan dia bosan, mungkin seperti itu dia. Jadi jadi gurunya harus pandai-pandai mencari strategi sama tidak bosan itu. Biasanya kan dia juga malas gitu kan, sering nggak masuk juga. Besok ada pembelajaran yang menarik, mungkin dia itu semangat dia harus masuk. Jadi besok punya apa ya? Itu aku sekali kalau untuk anak-anak ya permainan seperti itu. Kemudian itu tadi langkah-langkahnya adalah dengan memperbaiki metode ya Bu ya. Selanjutnya apa? Langkah-langkah yang akan Bu Eni lakukan dalam menerapkan metode itu. Langkah-langkahnya saya nanti akan segera melakukan pembelajaran yang bervariasi. Jadi nanti saya akan memberinya SPG yang menarik, serta itu mengupdate informasi juga tentang strategi pembelajaran, terutama yang berpihak pada murid. Kemudian itu kita kan bisa juga sekarang itu ada media pembelajaran banyak di TikTok, di Instagram. Nah, rencana saya itu akan menggali ya dan akan mengupdate secara itu di media sosial itu tentang strategi pembelajaran yang menarik agar tercapailah rencana tadi dia seperti saya seperti itu. Nanti dia sudah tercapai, nah rencana saya itu akan mencari tentang strategi atau media yang menarik agar siswa tadi semangat dalam belajar. Betul. Sekarang kita tuh kan referensi banyak sekali ya. Ada media sosial seperti TikTok itu atau Instagram yang lainnya yang menyediakan banyak sekali referensi metode ya, bahan ajar media mungkin nanti bisa ditambahkan untuk media belajarnya premia komunikasi alat praktik edukatif juga bisa biar anak itu lebih tertarik lagi, atau mungkin bisa dikombinasikan kalau permainannya sekarang mungkin pesan berantai, mungkin nanti bisa diakali lagi dengan yang kreatif lagi di dalam bentuk lain, karena pasti nanti akan jadi merindukan yang namanya pelajaran bahasa Indonesia ya, seperti itu. Bagus sekali rencana aksi dari Bu Eni tadi. Nah, selain itu ini terkait dengan anak yang mengerjakan tugasnya. Terkadang anak itu kan di sekolah sudah semangat belajar, tapi terkadang juga ada yang masih saja tidak mengerjakan tugas. Ini langkah Bu Eni gimana? Selain rencana yang tadi. Jadi nanti rencana saya itu kalau juga ada anak yang tidak mengerjakan tugas itu nanti saya akan mendekati dia secara personal, dan saya itu akan berkolaborasi dengan atau komunikasi dengan orang tua. Jadi nanti saya akan komunikasi dengan orang tua agar mereka nanti ingin mau bekerja sama dengan kita, karena kan itu kan juga anak kita ya, anak kita adalah anak didik saya. Jadi nanti kalau kita mau bekerja sama, jadi kan nanti akan enak gitu ya. Jadi nanti sama-sama membimbing, mereka membimbing, ada yang membimbing di rumah, saya di sekolah. Jadi tujuannya supaya menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Jadi kerjasama dengan orang tua itu sangat penting, karena ya kita di waktunya di rumah itu kan banyak kalau kita saja sebagai guru saja paling murid hanya pasrah saja ke ibu, padahal waktunya kan banyak di rumah. Jadi kita harus sama-sama saling kerjasama dalam membimbing anak didik kita seperti itu. Dan memang peran orang tua itu ya jadi penentu utama ya, karena anak itu kan terkadang bisa juga kalau dia semangat belajarnya ternyata lupa mengerjakan PR di rumah karena memang dia banyak aktivitas, main dengan temannya atau gimana lah. Jadi memang peran orang tua di rumah itu sangat berpengaruh terhadap anak, karena saya juga di kelas itu juga ada maksudnya anak yang hampir nggak pernah mengerjakan PR dan juga dan sampai sekarang masih menjadi PR. Ini nanti
coba lah saya mungkin bisa mengadopsi dari Bu Emi ya tentang metode pembelajaran yang dipakai nanti hasilnya bagaimana. Jadi saya juga nanti bisa menerapkan di sekolah saya. Memang anak yang tidak melaksanakan tugas itu juga PR besar buat kita. Karena tugas itu bagian dari salah satu pencapaian anak ya. Gitu. Kemudian untuk menjalankan program Bu Emi ini hubungan dari mana saja, hubungan siapa saja sih yang Bu Emi butuhkan? Jadi dengan menjalankan program saya nanti hubungan yang saya butuhkan yang pertama adalah dari kepala sekolah Bu, karena hubungan dari kepala sekolah itu sangat penting ya. Jadi kita kalau akan menjalankan program akan mempunyai rencana sesuatu itu yang pertama harus kolaborasi, harus ikut izin atau matur kepada kepala sekolah itu apakah beliau nanti menghendaki atau tidak. Dan yang kedua itu dari teman sejawat itu. Jadi nanti kita akan menjalankan rencana itu pasti butuh kolaborasi dengan teman sejawat. Tentang kolaborasi tentang apa nanti mencari strategi atau menghadapi anak tadi gimana caranya, gimana solusinya itu nanti kita pasti butuh kolaborasi dengan teman-teman kita agar rencana kita nanti berjalan dengan lancar. Kemudian jadi kemungkinan dari program Bu Emi kendala-kendalanya apa saja? Kalau yang kemungkinan akan dialami dari program ini? Ya, kemungkinan yang saya alami kendalanya itu biasanya dia mungkin saja itu kendala saya itu tentang ada di prasarana. Di sekolah saya itu kan berada di tengah-tengah pesawat, berada di pelosok Bu ya. Jadi prasarannya itu sangat kurang contohnya. Di sekolah saya itu belum punya Bu LCD Bu. Jadi dulu itu punya tapi hilang. Nah, nggak tahu kemana karena kan sekolahnya di pesawat, jadi barang-barangnya yang berharga itu rawan. Jadi di kendalanya di prasarana saya nanti ada di alas peraga beberapa itu contoh LCD saja sekolah saya belum punya. Jadi nanti kan saya pinjam teman yang lain tapi tetap bisa seperti itu Bu kendalanya. Bahkan ada wali murid yang kurang mendukung. Misalnya anak-anak mau mencari apa, gimana kok gini seperti itu. Nah, iya. Kendalanya berarti bisa datang dari mana saja ya. Untuk menerapkan pembelajaran yang betul-betul efektif untuk anak, tidak pada murid itu tadi ya, yang untuk kreativitas memang perlu media sendiri ya, termasuk sarana prasarana itu kalau nggak ada ya agak repot sih ya. Kita memang harus pinjam sana kemari, itu ribetnya luar biasa, termasuk perjuangan ya Bu Emi ya. Tapi tentu Bu Emi kan sudah tahu cara untuk mengatasi kendala itu. Kalau kendala-kendala itu kira-kira nanti gimana Bu untuk mengatasi kendala-kendala yang lain mungkin yang ada tadi yang muncul? Ya, nanti saya akan berusaha kalau ada kendala nanti biasanya kan kendalanya nanti kan ada di usaha sana dia, jadi saya nanti akan misalnya saya butuh apa nanti bisa pinjam di sekitar. Dan nanti misalnya ketika anak-anak itu dia kesulitan mencari bahan atau apa nanti bisa berkolaborasi dengan lain kita dengan kata sejawat seperti itu. Nanti saya sebagai Oke. Kemudian untuk dalam menjalankan program ini apa yang menjadi prioritas Bu Emi? Prioritas saya yang tadi saya harus memprioritaskan tentang mencari metode belajar yang bervariasi. Jadi tujuan saya itu hanya anak itu harus semangat belajar dan harus semangat. Setelah itu sudah tidak ada yang melawan lagi, dan semangat. Tugas juga harus tuntas ketika di rumah, baik di tugas di sekolah juga tuntas, di rumah pun dia harus itu tepat waktu itu. Kadang kan dikasih PR itu besok ya Bu, hari Kamis saja ya Bu, misalnya seperti itu. Jadi itu menjadi prioritas saya. Dan anak harus lebih semangat lagi setelah program itu jalan. Jadi dengan beberapa rencana ASI dari Bu Emi tadi ya, harapannya nanti bisa berdampak positif
positif ya pada anak. Kalau untuk rencana ini kira-kira Bu Eni butuh waktu berapa lama untuk menerapkan ini sampai bisa melihat perubahannya mungkin kira-kira? Kalau waktu itu mungkin tidak butuhkan waktu lama ya. Kalau saya mau menjalani ini kan segera saya lakukan, tidak butuh waktu lama. Mungkin pencapaiannya itu yang mungkin butuh waktu yang agak lama. Oh iya. Kalau eksekusi ya cepat lebih baik ya. Iya. Cuman untuk hasil atau pencapaian nanti anak itu bisa termotivasi lagi, bisa semangat lagi itu mungkin butuh waktu dan tidak akan bisa langsung seperti itu. Karena membuat anak cinta dengan suatu pembelajaran itu memang semuanya butuh proses. Kemudian untuk pelaksanaan ini mau Bu Eni lakukannya kapan? Insya Allah saya akan melakukan secepatnya pun. Jadi nanti anak-anak itu masuk, insya Allah saya akan lebih semangat lagi dalam menjalankannya. Jadi akan langsung memberikan media pembelajaran, menjalankan strategi pelajaran yang baik, yang menarik gitu, dan mencari kajian media yang bervariasi agar anak-anak itu lebih semangat dalam belajar. Oh iya. Kemudian komitmen apa yang dilakukan agar rencana aksi nanti bisa berjalan dengan baik? Saya insya Allah akan konsisten dengan banyak belajar dan menggali informasi tentang meningkatkan kompetensi saya. Jadi bisa berkolaborasi, bisa menggali informasi di media sosial, guna untuk menemukan metode pembelajaran yang menarik tadi. Dan insya Allah saya akan aplikasikan pada anak-anak didik saya. Nah, sehingga kehadiran saya di klub itu sangat ditunggu dan ditanamkan oleh anak didik saya. Iya betul. Memang untuk mencapai sesuatu itu memang butuh konsistensi ya. Kalau dilakukan sekali saja ya, mungkin hari ini anak bisa tertarik. Kan menurut anak itu kan juga labil, masih berubah. Bisa jadi hari ini dia lagi senang, besok mungkin dia lagi sedih dan tidak semangat dalam pembelajarannya itu. Mungkin dengan konsistensi agar bisa tercapai sebuah tujuan dari pembelajaran tadi ya. Kemudian selain dari dukungan yang tadi ya yang sudah disebutkan, ada tidak dukungan lain yang Bu Eni butuhkan mungkin? Ya, dukungan yang saya butuhkan ya dari sarana prasarana Bu. Jadi saya itu sangat membutuhkan itu ya, dan namanya sarana prasarana itu mau belajar yang bagus, mau ingin belajar yang menarik, tentunya butuh sarana prasarana. Seperti yang sangat penting sekali karena mengingat kondisinya kecil misalnya. Alhamdulillah kalau SD saya ada tipe D1 cuma kemudian itu tadi ya. Untuk selanjutnya gimana tindak lanjut untuk dari program ini tadi setelah kita tidak lanjut saya besok saya akan segera melaksanakan apa yang saya rencanakan itu. Jadi yang saya rencanakan ini tadi membuat pembelajaran metode yang menarik, jadi itu untuk berkolaborasi dengan wali murid agar anak-anak di rumah juga dibimbing, tidak hanya di sekolah saja, tidak di anak saja, itu akan segera saya laksanakan setelah perbincangan dari semoga apa yang menjadi rencana Bu Eni tadi nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Anak-anak bisa semangat lagi, kemudian anak-anak juga bisa mengerjakan tugas, bisa mengerjakan PR itu dengan tepat waktu itu ya Bu Eni ya. Itu dan semoga rencana ini cepat terrealisasikan dan dapat saya aplikasikan dengan baik. Itu mohon doanya positif semoga terrealisasi dengan baik ya Bu. Nanti kalau Bu Eni sudah menerapkan ya, sudah ada hasil yang insya Allah nanti bisa lah saya adopsi ya untuk dari metode pembelajaran yang menarik ini tadi bisa saya terapkan juga di sekolahan saya biar juga sama-sama lah ya, karena ya, setiap sekolah itu kan punya permasalahan yang berbeda-beda dan itu mungkin ada kesamaan permasalahan bisa saya terapkan. Kemudian gimana Bu Eni, kita tadi udah ngobrol agak
Lumayan banget. Gimana perasaannya, Ben? Alhamdulillah, perasaan saya sekarang lega Bu. Yang tadi muncul masih banyak unek-unek. Alhamdulillah, setelah berdiskusi, berbincang-bincang, alhamdulillah rasa saya sekarang lega dan menemukan gambaran atau solusi bagaimana besok saya akan melaksanakannya. Alhamdulillah. Jadi manfaatnya sangat luar biasa ya Bu ya dari pembicaraan kita hari ini. Saya juga terima kasih Bu. Saya dapat ilmu yang luar biasa juga dari Bu tentang pembelajaran, karena memang ini bisa nanti untuk pembelajaran saya juga depannya, biar nanti saya juga bisa mengajarkan anak ini metode pembelajaran yang menarik, yang salah satu tujuannya tadi biar jadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak ya. Bu Emi, alhamdulillah kita kan sudah ngobrol ya. Kebetulan saya mau ada acara. Ini Bu Emi ada yang mau disampaikan lagi? Sudah Bu, sudah cukup. Alhamdulillah dengan kebijakan tadi saya sudah lega. Jadi sudah gambaran itu pulang. Sudah ya Bu Emi ini Bu ya. Saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih Bu ya sudah membicarakan soal Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Bu, coachingnya sudah selesai, berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya, tadi sebelum observasi, tadi saya menanyakan beberapa indikator pencapaian ya Bu. Nah, dari indikator yang disampaikan Ibu tadi sebelum coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut? Baik Pak, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan coaching tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum percakapan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan informasi-informasi pada coaching terkait permasalahan-permasalahannya. Dan saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya juga meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Baik Bu, alhamdulillah sudah menjalankan coaching dengan bagus. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan dan sudah memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri. Kemudian pada coaching ini Bu juga sudah menerapkan prinsip coaching. Baik, selamat ya Bu. Ya, luar biasa sekali Bu coachingnya hari ini. Baik Bu, ya terima kasih. Sampai jumpa kembali di hari esok.